Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada pepatah atau peribahasa Jawa mengatakan alon-alon asa kelakon. Dan prinsip ini kalau dalam situasi seperti zaman sekarang ini rasanya sulit untuk diterapkan. Karena semua menuntut serba cepat, serba instan. Bahkan doa kepada Tuhan pun ingin cepat-cepat dijawab. Menanti tidak mudah untuk dijalani, membosankan, bahkan yang tidak sabar melakukan hal-hal yang kontraproduktif, bahkan bisa merugikan diri sendiri. Di dalam 1 Samuel 13 ayat 1-22, Saul yang tidak sabar menunggu Samuel untuk mempersembahkan korban bakaran mohon belas kasihan Tuhan ketika dia melawan orang Filistin yang jumlahnya jauh lebih besar. Di ayat ke-8, Saul menunggu 7 hari, Samuel tidak datang. Sementara dia mulai ditinggalkan oleh rakyatnya. Dia dengan inisiatif sendiri, dia mempersembahkan korban bakaran. Baru selesai mempersembahkan korban bakaran, Samuel datang. Saul beralasan dengan secara logis bahwa dia melakukan itu karena dalam keadaan untuk mempertahankan dari serangan lawan. Di dalam ayat 1 Samuel 13 ayat 13 dalam bahasa Indonesia sehari dikatakan, mendengar itu Samuel berkata kepada Saul, tindakan Baginda itu bodoh sekali. Seandainya Baginda mentaati perintah Tuhan Allah kepada Baginda, pastilah Tuhan akan menetapkan Baginda dan keturunan Baginda menjadi raja atas Israel untuk selama-lamanya. Karena Saul tidak mentaati perintah Tuhan, dia dipersalahkan. Kalau kita kontraskan dengan seorang yang sakit selama 38 tahun di tepi kolam Bethesda, di mana waktu malaikat turun dan air kolam itu bergoncang, dan orang yang pertama kali masuk ke kolam tersebut, dia akan disembuhkan apapun penyakitnya. Orang itu tidak ada catatan bahwa dia telah melanggar Tuhan. Dia hanya menanti dan terus menanti bantuan orang lain, hanya tinggal penantian. Kawan kita juga mempunyai tinggal yang sama. Mereka berlomba-lomba untuk masuk ke kolam tersebut sehingga dia tidak akan memperhatikan orang lain. Dia lebih memperhatikan dirinya sendiri. 38 tahun dalam penderitaan, dalam kondisi tidak berdaya, dan hanya menonton orang lain mendapat berkat Tuhan. Tetapi dari cerita ini kita tahu bahwa Tuhan memberikan anugerah kepada orang tersebut. Biasanya Yesus menyembuhkan seseorang dengan berdasarkan iman dari orang tersebut. Tetapi di momen ini Yesus hanya berkata, sembuh. Dia tidak melihat iman orang ini, tapi dia katakan sembuh dan sembuh. Saudara, kita bisa belajar melalui peristiwa itu bahwa Tuhan punya cara untuk menyembuhkan seseorang atau memberi jalan keluar untuk menghadapi masalahnya. Satu kesaksian, seorang wanita yang akan menikah, ternyata calonnya terindikasi bahwa dia gagal ginjal. Dia harus dicangkok. Dia berharap sebenarnya dengan calon suaminya itu hidup bahagia, tetapi kenyataan yang dihadapi seperti itu. Dia berpikir apakah meninggalkan dia dengan konsekuensi mungkin calon suaminya makin drop dan orang akan mengatakan bahwa dia seorang wanita yang kejam, atau dia tetap membina hubungan dengan suaminya. Secara diam-diam dia bertanya kepada dokter yang menangani calon suami tersebut, dan dokter itu mengatakan memang calon suami itu harus mendapatkan operasi dan rugi dan tidak punya keturunan. Akhirnya dia merasa sedih dan kecewa, tapi dia menyampaikan kepada orang tuanya, dan orang tuanya berdoa saja kepada Tuhan Yesus. Dan dia pada suatu pagi ketika dia berdoa, dia mendapat rema, pandanglah jalan di depanmu, jangan takut dan tawar hati. Aku akan menyertai dan membimbing engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, karena aku adalah Tuhanmu. Sehingga wanita itu menyadari bahwa hidup itu di tangan Tuhan.
Dan kemudian dia menikah. 1 bulan kemudian dia positif hamil, dia mendapatkan keturunan, dan hanya dalam waktu 1 tahun kemudian suaminya juga masih harus cuci darah yang tadinya 1 kali 2 minggu, kemudian sampai 2 hari 1 kali. Dokter menyarankan mencangkok ginjal. Tentu biayanya nggak mudah dan mencari calon donor juga nggak mudah. Timbul ketakutan kembali melihat masa depan yang tidak jelas. Tapi Tuhan ingatkan melalui firman-Nya yang tadi, pandanglah jalan di depanmu. Tuhan tidak akan meninggalkan, sekali-kali tidak akan meninggalkan dia. Dan Tuhan pasti berikan dia. Dan ternyata Tuhan jawab melalui doanya, di dalam doanya, seorang pengusaha yang tergerak untuk memberikan bantuan sehingga operasi itu dapat berjalan dengan lancar dan suaminya sembuh. Saudara, apa yang kita nantikan saat ini? Kesembuhan, masalah ekonomi, masalah-masalah lain, berserah kepadanya. Tuhan akan berikan solusi dengan caranya yang ajaib. Tetaplah hidup dalam hikmat Tuhan. Hidup dalam penantian membosankan, tetapi menanti di dalam Tuhan akan tergenapi pada akhirnya. Tuhan memberkati. Amin.